Selamat pagi para teruna dimanapun kamu berada. Pada pagi yang berbahagia ini kita bertemu kembali tentang materi kita, yaitu untuk menjadi seorang pelaut, sertifikat kepelautan apa saja yang diperlukan. Ya, jadi pada pembahasan kali ini kita akan bahas itu, sertifikat apa saja yang perlu diketahui ataupun perlu dimiliki oleh seorang pelaut. Jadi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang kepelautan, untuk dapat bekerja di kapal sebagai ABK, pelaut itu harus memiliki kualifikasi keahlian atau keterampilan, di mana keahlian ataupun keterampilan itu dinyatakan dalam sertifikat kepelautan. Nah, yang dimaksud dengan sertifikat kepelautan adalah dokumen kepelautan yang sah, ya. Jadi sertifikat kepelautan apa sajakah yang harus dimiliki oleh seorang pelaut, ya? Kita lihat di sini ada dua jenis sertifikat kepelautan, yaitu sertifikat keahlian pelaut ataupun Certificate of Competence ataupun COC, kemudian sertifikat keterampilan pelaut ataupun Certificate of Proficiency atau COP. Kita akan bahas tentang sertifikat keahlian pelaut ataupun COC. Baik, di sini kita lihat sertifikat keahlian pelaut ataupun COC adalah ijazah ataupun surat izin license yang menegaskan bahwa pemegangnya memiliki pengetahuan dan keahlian untuk berlayar. Nah, sertifikat keahlian pelaut terdiri atas sertifikat keahlian nautika, sertifikat keahlian teknik permesinan, dan sertifikat keahlian pelaut radio elektronika. Jadi masing-masing mempunyai tingkatan ataupun urutan dari yang terendah sebagai berikut, ya. Yang pertama adalah sertifikat keahlian pelaut nautik, ya. Lihat di sini. Yang pertama adalah ahli nautika tingkat dasar ataupun ANTD. Nah, berikutnya adalah ahli nautika tingkat 5, ahli nautika tingkat 4, ahli nautika tingkat 3, ahli nautika tingkat 2, dan ahli nautika tingkat 1. Nah, sertifikat ahli nautika tingkat dasar ataupun ANTD telah dirubah namanya menjadi sertifikat rating, ya. Rating Forming Part of Navigation Watch itu ataupun rating deck, ya. Jadi selanjutnya adalah sertifikat keahlian pelaut ataupun teknik permesinan. Tentu yang pertama adalah ahli teknika tingkat dasar, kemudian ahli teknika tingkat 4, ahli teknika tingkat 4, kemudian ahli teknika tingkat 3, ahli teknika tingkat 2, dan ahli teknika tingkat 1 ataupun ATT 1. Nah, sertifikat ahli teknika tingkat dasar ataupun ATTD telah dirubah namanya menjadi sertifikat rating, ya. Rating Forming Part of Engine Room Watch ataupun rating engine, ya. Selanjutnya, dapatkah seseorang langsung mengambil sertifikat tingkat 1? Misalnya nih, kita baru masuk, dapatkah seseorang langsung mengambil sertifikat tingkat 1? Tentu jawabannya adalah tidak bisa. Jika melalui jalur akademik, itu diperoleh tingkat 3. Dengan pengalaman berlayar baru bisa mengambil tingkat 2. Demikian juga untuk mengambil tingkat 1. Mengapa jalur khusus diklat pemegang sertifikat tingkat dasar plus pengalaman dapat mengambil sertifikat tingkat 5, kemudian 4, demikian seterusnya untuk tingkat di atasnya. Selanjutnya yang ketiga adalah sertifikat keahlian pelaut radio elektronika. Yang pertama tentu ada sertifikat operator terbatas, kemudian sertifikat operator umum, selanjutnya adalah sertifikat radio elektronika kelas 2, dan yang paling tinggi adalah sertifikat radio elektronika kelas 1. Kemudian ada sertifikat keterampilan ataupun COP. Sertifikat keterampilan ataupun COP menunjukkan pemegangnya mempunyai keterampilan dalam bidang keterampilan tertentu. Misal, basic training ataupun BSC, basic safety training. Selanjutnya survival craft and rescue boat ataupun SCRB, advanced firefighting ataupun AFF, dan lain-lain. Ada beberapa sertifikat keterampilan ataupun COP sebagai berikut. Yang pertama adalah basic training ataupun basic safety training. Basic training ataupun basic safety training adalah
sertifikat dasar yang harus dimiliki pelaut semua tingkat jabatan. Pelaut pemula pun wajib memiliki sertifikat ini, di mana kopi sertifikat ini harus dilampirkan misalnya untuk mengikuti diklat sertifikat keterampilan lain seperti SCRB, pengurusan buku pelaut, medical check, dan lain-lain. BST memuat 4 keterampilan dasar, yaitu teknik penyelamatan diri ataupun personal survival techniques, kemudian pencegahan dan penanggulangan kebakaran ataupun fire prevention and firefighting. Kemudian yang berikutnya adalah P3K ataupun elementary first aid, ya, ataupun kalau P3K biasa kita sebut pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang keempat adalah keselamatan diri dan tanggung jawab sosial, personal safety and social response. Jadi sertifikat BST diperbarui setiap 5 tahun. Kemudian sertifikat keterampilan lainnya, di sini ada SCRB, Survival Craft dan Rescue Boat. Jadi harus sudah memiliki BST, masa layar minimal 6 bulan. Kemudian ada AFF, Advanced Firefighting, MFA ataupun MEFA, Medical First Aid, dan ada MC, Medical Care. Selanjutnya ada SAT ataupun Security Awareness Training, mana sertifikat keterampilan kewaspadaan keamanan. Dan yang terakhir adalah SDSD, sertifikat keterampilan tugas keamanan. Jadi sertifikat keterampilan terkait dengan kompetensi, ya, ini ada radar simulator, kemudian ada ARPA simulator, ECDIS simulator, dan ada GMDSS ataupun Global Maritime Distress Safety System, ada BRM atau Bridge Resources Management, dan ada ERM Engine Resources Management, serta SSO Ship Security Officer. Ini yang untuk terkait dengan masalah kompetensi. Nah, sertifikat yang keterampilan berikutnya yang terkait dengan jenis kapal adalah BOCT ataupun Basic Oil and Gas Tanker, kemudian BLGT Basic Liquid Gas Tanker, kemudian ada AOT Advanced Oil Tanker, ALGT Advanced Liquefied Gas Tanker, dan ACT Advanced Chemical Tanker. Ya, ini yang terkait dengan jenis kapal, kita harus punya sertifikat itu, ya. Terus modal BST, ya, banyak orang yang bertanya apakah bisa menjadi pelaut hanya dengan sertifikat BST, ya. Jadi faktanya ada banyak pelaut yang hanya memiliki sertifikat BST, dan jabatan mereka antara lain koki, waiver, klasi, entah bagaimana, kita nggak tahu awal masuknya seperti apa. Jadi bagi yang baru akan merintis untuk menjadi pelaut hanya dengan modal BST, sangat disarankan untuk memiliki keterampilan khusus seperti memasak, mengelas, kelistrikan, dan mengikuti kursus-kursus resmi yang diakui dan dilampirkan sertifikatnya. Nah, setelah 1-2 tahun berlayar, lengkapi sertifikat tersebut, tingkatkan keterampilan ataupun kompetensinya, ya. Jadi ini saja penjelasan secara singkat tentang keinginan seorang cadet atau keinginan seseorang untuk menjadi seorang pelaut. Jadi sertifikat kepelautan apa saja yang diperlukan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan saya rasa ini cukup penjelasan cukup singkat dan bisa bermakna dan bisa kamu resapi sebagaimana biasanya. Jangan lupa tugas kamu dikerjakan seperti biasa. Selamat pagi, sampai ketemu lagi pada periode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.